Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rasiti, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Magelang. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah konsep dasar PKN. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan dengan beberapa penjelasan tentang delivery materi, interaksi dengan mahasiswa, dan juga asesmen dalam mata kuliah konsep dasar PKN dengan bobot 3 SKS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, luaran, dan mode pembelajaran dalam mata kuliah konsep dasar PKN yang saya ajarkan. Konsep dasar PKN adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Mata kuliah ini memberikan wawasan dasar mengenai konsep dan pembelajaran PKN di tingkat sekolah dasar secara filosofis, teoritis, dan praksis. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah ke-PKN-an SD di program studi PGSD pada semester selanjutnya. Maka pembahasan materi akan dilaksanakan secara dialektis dan kritis, bedah kepustakaan, dan pemecahan masalah menjadi kegiatan utama dalam mata kuliah ini. Untuk capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Mahasiswa menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. Mahasiswa mampu menemukan, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam meningkatkan mutu sekolah serta kendala penerapan manajemen sekolah. Mahasiswa mampu menginternalisasikan teori dan konsep dari mata kuliah konsep dasar PKN SD dalam diri sendiri dan kehidupan sehari-hari. Bahan kajian untuk perkuliahan ini adalah yang pertama konsep dasar PKN, pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa mencermati pemaparan, memiliki pemahaman tentang pentingnya PKN dengan pendekatan multiliterasi, diskusi, dan berpikir kritis. Yang kedua, Pancasila dan paradigma pembelajaran PKN. Pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa mencermati tentang Pancasila sebagai ideologi negara, menganalisis paradigma baru PKN, berpikir analitis, reflektif, dan kritis. Yang ketiga, pembelajaran PKN di SD. Pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa menyusun makalah secara kontekstual, membuat PowerPoint dari makalah itu, dan melakukan presentasi di depan kelas. Yang keempat, komponen utama pembelajaran PKN. Pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa mampu melakukan orientasi ke komponen-komponen pembelajaran PKN. Yang kelima, teori kewarganegaraan, di mana pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa mampu menyusun makalah berbasis data empiris dari para praktisi pendidikan. Yang keenam, pembelajaran berbasis nilai. Pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa mampu menyusun narasi peristiwa, melakukan identifikasi masalah, literasi norma, afiksasi kesadaran, dan internalisasi nilai. Yang ketujuh, bicara tentang NKRI. Pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa mampu menyusun literatur review, melakukan analisis fenomena NKRI yang berkembang di masyarakat. Yang kedelapan, bicara tentang hak asasi manusia. Pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa mampu menyusun artikel atau esai tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, menyusun analisis kasus pelanggaran HAM yang ada selama ini, mengkaji data dan peraturan perundang-undangan, melakukan analisis kritis, dan memberikan rekomendasi yang solutif. Yang kesembilan, tentang globalisasi. Pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa mampu menyusun makalah dan fenomena globalisasi dan dampaknya di masyarakat, menyusun rencana kegiatan untuk menanggulangi dampak negatif globalisasi pada anak di usia sekolah. Yang kesepuluh, kebutuhan kewarganegaraan. Pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa menyusun makalah tentang kebutuhan warga negara, mencari data tentang kebutuhan warga negara yang paling pokok secara empiris di masyarakat. Yang ke-11, Bhinneka Tunggal Ika. Pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa mampu menyusun makalah tentang peristiwa yang mendukung dan menggerogoti Bhinneka Tunggal Ika, melakukan analisis tentang bagaimana cara merawat kebinekaan. Yang ke-12, wawasan Nusantara. Pengalaman belajar yang diharapkan mahasiswa mampu menyusun makalah tentang pentingnya wawasan Nusantara bagi warga negara, menyusun rencana dan praktek di lingkungan terdekat tentang masyarakat
yang berwawasan. Berikut ini analisis capaian pembelajarannya. Pada pertemuan ke-8 ada assessment tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 ada assessment akhir semester. Untuk delivery materi perkuliahan mengedepankan interaksi dan refleksi. Interaksi yang dibangun, mahasiswa saling menghargai pendapat dan informasi yang disampaikan dalam ruang perkuliahan. Untuk presentasi selalu dimusyawarahkan sehingga mahasiswa merasa terwakili perasaannya dan bersiap untuk membawakan atau menyampaikan tugas yang sudah dilakukannya. Refleksi selalu diupayakan dalam setiap akhir pembelajaran untuk meningkatkan kegiatan evaluasi yang berlanjut dan berjenjang. Sementara untuk mahasiswa sendiri, kegiatan refleksi bisa berguna untuk menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang berlangsung dan sudah dilakukan. Metode yang diterapkan disepakati bersama di awal perkuliahan antara lain metode konstruktivisme, Socratic dialog, pembelajaran multiliterasi, expository, case method, thinking based project, dan based centered learning. Untuk interaksi, saya berusaha membuka ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk memaknai materi secara luas dan komprehensif dan mengedepankan interaksi antara mahasiswa untuk sama-sama belajar satu sama lain. Pembelajaran dilakukan dengan pola mulai dari diri, elaborasi, refleksi, melakukan demonstrasi secara kontekstual, kolaborasi, melakukan koneksi antar materi, melakukan aksi nyata, berfokus pada keberhasilan, serta aspek kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bermakna. Untuk assessment menggunakan jenis tes maupun non-tes dengan kriteria untuk tesnya ketepatan dan penguasaan materi, untuk non-tesnya pengamatan keaktifan dan presentasi saat di kelas, serta ada pemberian umpan balik. Semua ini disampaikan di awal perkuliahan dalam kontrak perkuliahan dengan bobot penilaian di masing-masing aspek atau bagian materi yang dipelajari, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman untuk berkontribusi dalam perencanaan perkuliahan, berdialog bersama dosen dan teman-teman. Berikut ini cuplikan pembelajaran pada pertemuan ke-10 tentang hak asasi manusia melalui Zoom meeting dengan bantuan aplikasi Jamboard dan juga Spreadsheet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua adik mahasiswa? Alhamdulillah sehat ya. Adik mahasiswa, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu. Yuk, salah satu yuk pimpin doa. Memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya. Supaya lebih semangat, saya mau sedikit membagikan kait dengan senam otak. Oke, terima kasih. Semangat sekali semuanya. Pertanyaan, cara jawabnya nanti kayak gini ya. Nah, ini sudah ada yang masuk ini. Nah, diklik saran jawabnya, misalnya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ingat ketika pernah belajar tentang hak dan kewajiban dulu saat di sekolah? Yang kamu ingat apa tentang belajar tentang hak dan kewajiban? Caranya mengerjakan di sini nih, sticky note. Bawah tanda panah ya. Di bawah ada tanda panah ya. Bawah tanda panah ini ada sticky note. Misalnya contoh ditulisin namanya Rasidi. Nah, jawabannya saya ingat titik-titik. Nah, silakan kasih nama, setelah itu diklik. Nanti disusun, boleh taruh. Nah, silakan boleh semuanya menuliskan. Nah, jadi ada 2 pertanyaan. Kalau nomor 1 sudah selesai, nanti digeser di nomor 2. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan. Ada yang mau membantu saya untuk membacakan jawaban teman-teman, ada? Saya, Pak.
Siapa? Mbak Dia Sekar Arum, monggo Mbak Dia. Ya. Nah, Izin jawabannya membacakan teman-teman jawaban dibacakan. dari Mbak Angelika. Hak adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang sebelum ada di dunia dan sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang. Dari pendapat Mbak Nia, saya ingat tentang hak dan kewajiban waktu di sekolah. Hak adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia dan semestinya dilakukan dan diterima. Kewajiban yang harus dikerjakan oleh pihak tertentu. Menurut Mbak Pradita, hak adalah sesuatu yang mutlak yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu keharusan. Ada ini punya Mbak Melani, hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang. Oke, terima kasih Mbak Dia Sekar Arum. Ini ada beberapa ya, yang Ya, Pak. kecil tulisannya, enggak apa-apa. Ya, oke, terima kasih semuanya teman-teman. Jawabannya juga sudah benar semuanya, nggak ada jawaban yang salah. Dan saya bangga teman-teman sudah bisa mengingat ya apa yang dulu dipelajari. Nah, sekarang kita pindah ke Jamboard untuk yang kedua, nggih. Ada yang mau membantu membacakan? Yaudah, sukarelawan saja deh, siapa deh, silakan. Halo? Saya, Pak. Yes, siapa ini? Angelika. Bantu membacakan jawabannya Mbak Haifah. Itu saya akan bertanya terlebih dahulu alasan mengapa hak saya dilanggar dan akan saya ajak berdiskusi, dan apabila tidak ada kejelasan, maka akan saya laporkan kepada pihak yang berwajib dengan meminta hak. Lalu Mas Cahyo Eko, yang saya akan lakukan adalah melaporkan kepada hak yang berwajib jika sudah sangat keterlaluan. Lalu jawabannya Mbak Izatun, bila hak saya dilanggar, saya akan melaporkan kepada yang berwenang bahwasanya hak saya telah dilanggar sebagai wujud asasi manusia. Jawaban dari Mas Dedi menanyakan alasan mengapa merampas hak saya dan meminta keadilan. Terima kasih teman-teman semuanya. Dari jawaban teman-teman semuanya, saya tahu bahwa teman-teman tidak akan main hakim sendiri ya. Jadi ketika ada hak atau apa yang dilanggar, ya coba kita selesaikan. Kalau sudah melampaui batas, ya laporkan ke pihak yang berwajib. Ada yang mau membantu saya menjawab beberapa pertanyaan ini? Ada 3 pertanyaan. Kita kan akan belajar tentang hak dan kewajiban ya. Salah satunya HAM. Apa sih pentingnya kita belajar tentang hak dan kewajiban? Ada yang mau membantu saya menjawab pertanyaan ini? Saya izin menjawab. Ini siapa ini? Azza, Pak. Oke, Azza, silakan Zia. Apa pentingnya belajar tentang hak dan kewajiban? Tentunya sangat penting sekali, karena apabila kita tidak tahu menahu tentang hak maupun kewajiban kita, maka kita sendiri tidak tahu mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya kita dapatkan dan seharusnya yang kita lakukan. Jadi sebagai manusia sudah seharusnya kita mengetahui mengenai hak dan kewajiban kita. Oke, terima kasih Mbak Azza. Cuma pentingnya belajar hak asasi manusia bagi seorang calon guru. Ya, Pak. Oke, silakan. Agar kita tuh bisa menegakkan keadilan sehingga nanti siswa itu tidak memiliki sikap iri satu sama lain gitu, Pak. Benar ini. Terima kasih. Teman semuanya, saya sedikit share screen G, terkait dengan definisi hak asasi manusia. Sudah kelihatan G? Sampun, Pak. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat ya pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati ya, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini definisi sudah ada sejak tahun 99 tentang hak asasi manusia ya, nomor 39 tahun 99. Nah, ini definisi teman-teman juga harus tahu ya. Terus ini peraturan perundangan HAM di Indonesia ini di UUD 45 amandemen bab 10A pasal 28 nomor 50 tahun 93 ini tentang Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Terus ada Undang-Undang nomor 5 tahun 98 tentang pengesahan konvensi untuk menentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ini teman-teman nanti jangan lupa dibaca ya. Oke, ini ada beberapa kasus pelanggaran HAM, ada yang dikelompokkan dalam dua bentuk. Pelanggaran HAM berat, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pasal 7 meliputi kejahatan genosida dan kemanusiaan. Genosida, tahu enggak genosida? Coba genocide gitu kan. Istilah yang merujuk ke kekerasan gitu, Pak. Kekerasan atau pembantaian gitu ya. Kekerasan, pembantaian, dan lain-lain. Pemusnahan suatu kaum gitu, Pak. Iya benar. Ini Raffi Zidan ini. Jadi pemusnahan suatu kaum secara masif gitu ya. Ini ya benar ini yang dikatakan Raffi Zidan, perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Nah, jadi kejahatan genosida ini. Mungkin teman-teman sudah lihat banyak kalau di kasus-kasus seperti kasus Rohingya, kasus apa itu banyak ya. Teman-teman saya yakin juga nanti jangan lupa akses. Setelah ini di akhir pertemuan nanti kita akan menganalisis terkait dengan kasus-kasus kemanusiaan. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Yaitu setiap perbuatan sistematis ya dan luas yang ditujukan terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk, dan perampasan kebebasan fisik yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional. Apapun alasannya, kita tidak boleh membuat orang lain tidak manusiawi. Ya, perbudakan. Misalnya sebagai contoh, kira-kira kalau ada asisten rumah tangga ya selama setahun ya dia tidak dikasih tempat yang layak untuk istirahat, jam kerjanya hampir 20 jam, kira-kira melanggar HAM tidak? Bisa jawab, melanggar HAM tidak? Iya, melanggar, Pak. Iya, kenapa Haifa itu melanggar? Karena kan setiap orang itu memiliki hak untuk beristirahat gitu juga kan, Pak. Kan orang itu kan bukan robot yang kalau bekerja itu misal 1 hari full itu juga pasti merasakan lelah. Terus yang kedua, kenapa melanggar HAM itu karena kan waktu bekerjanya itu melebihi batas waktu bekerja orang-orang yang di kantor itu kan kadang kita sekolah juga 8 jam, sedangkan itu pembantu sudah lelah dengan pekerjaan rumah ditambah dengan pekerjaan yang lain sehingga bisa seharian full, itu juga melanggar HAM seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Haifa. Ya udah, ini teman-teman ya buat kita ya, pentingnya kita mengedukasi buat anak didik kita nanti ketika jadi guru ya, jadi ketika jadi jangan mentang-mentang punya uang semena-mena, jangan mentang-mentang punya kekuasaan semena-mena ya. Buat teman-teman juga ya, besok kalau jadi orang sukses, punya kekuasaan, jangan semena-mena sama bawahan ya. Itu penting banget ya. Oke. Ini proses pengadilan HAM. Nah, untuk proses pengadilan HAM, untuk diajukan ke pengadilan HAM harus ada rekomendasi dari Komnas HAM. Misalnya untuk HAM-HAM yang berat ya. Pelanggaran HAM berat, jaksa yang menuntut dan hakim yang mengadili dapat merupakan jaksa dan hakim ad hoc yang ditetapkan oleh presiden. Ya, yang ketiga, perkaranya berlaku surut asalkan ada rekomendasi dari DPR. Ada banyak kasus loh yang masih pelanggaran HAM yang belum selesai sampai sekarang. Oke, sebelum kita diskusi terkait dengan ini, ada di mahasiswa semuanya, saya punya sedikit video, cuma 3 menit, 4 menit ya, untuk kita coba cermati. Nanti minta tolong diperhatikan, nanti kami minta untuk memberikan tanggapannya. Ya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia.
Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Terima kasih. Siapa yang mau menanggapi video tadi? Ayo, siapa? Ayo. Oke, Fahrizal Adi Nugroho. Silakan Mas Fahrizal. Baik Pak, kalau menurut saya dari video tayangan tadi, ya memang benar HAM itu untuk Semarang itu emang harus dipertahankan, harus diperjuangkan sesuai dengan kodratnya. Namun kalau menurut saya untuk pelaksanaan HAM sendiri dalam kenegaraan sepertinya itu kalau kita menuntut hak itu tidak akan mungkin, sebab negara tetap menuntut akan kewajiban, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Fahrizal. Pesan apa yang didapatkan dari video tadi? Bahwa hak kita bagaimana sih gitu? Ada yang mau menyampaikan lagi? Silakan. Izin menambahkan sedikit, Pak. Oke, silakan. Mbak Azza. Sebaiknya jangan hanya kita meneriakkan HAM yang tapi kita juga harus ingat betul, harus sadar betul akan kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi jangan cuma meneriakkan hak kita, tapi kita juga itu harus. Kasih. Tadi ada satu pesan terakhir dari Komnas HAM, apa itu tadi? Ada yang bisa menangkap ya? Pesan terakhir ya, kalimat terakhir di video ada? Saya, Pak. Oke. Jadi pelanggaran HAM itu adalah akar dari permasalahan suatu negara. Ada pelanggaran HAM harus diapakan? Jika ada suatu permasalahan itu kita harus dikupas tuntas dulu. Itu akarnya itu dari mana? Tapi biasanya akar permasalahan dari suatu permasalahan itu dari adanya kesalahan atau pelanggaran hak asasi manusia ke orang lain gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nur Latifah. Jadi ketika ada pelanggaran HAM di sekitar kita, tadi disampaikan Mbak Nur Latifah juga bahwa yang harus kita lakukan tadi apa kata-katanya? Jangan diam, ya, laporkan, ya. Ini yang harus kita ajarkan pada anak didik kita, pada diri kita juga, nih, ketika nanti adik-adik mahasiswa semuanya nanti sudah jadi orang besar, ada pelanggaran HAM, ya, hak asasi yang itu memang sudah menjadi hak orang, jangan diam, ya. Kita harus berani ngomong, laporkan. Ada pertanyaan dari diskusi kita dulu sebentar tadi. Ada pertanyaan tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, silakan Mas Fahrizal. Nah, begini Pak, itu kan terkait HAM ya Pak. Nah, ya. Ini kan ada dari dulu kan kalau kita mau mendaftar tentara itu kan pasti ada yang namanya tes kesehatan seperti tes untuk pria itu dan untuk wanita itu ya. Apakah itu juga termasuk pelanggaran HAM atau tidak nih Pak? Kan kalau sekarang kan sudah dihapus. Terima kasih Mas Fahrizal Adi Nugroho. Terkait dengan HAM, jadi hak asasi ini, adik-adik semuanya perlu tahu bahwa mungkin peraturan juga berkembang. Jadi misalnya setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Nah, jadi kesempatan untuk ikut misalnya dalam rekrutmen polisi, rekrutmen TNI, kesempatannya sama. Nah, jadi tetapi kadang-kadang ya
ada tes-tes tertentu yang itu memberatkan. Nah, ada yang memberatkan supaya dia gugur. Nah, itu melanggar HAM. Nah, misalnya seperti itu. Sebagai contoh, penerimaan dokter yang di TNI itu kan disyaratkan tidak boleh buta warna. Kenapa tidak boleh buta warna? Kalau buta warna nanti dia nyuntik yang harusnya suntikannya merah, diambil suntikannya hijau, kan susah. Ya kan? Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang itu melekat pada spesifikasi pekerjaan. Sebagai contoh, kalau buta warna, mohon maaf, TNI kok buta warna? Harusnya nembak yang benderanya merah, tapi kok malah yang hijau, temennya sendiri ditembak. Kan gitu. Jadi pelanggaran HAM itu juga fokusnya adalah kesempatan yang sama. Nah, kesempatan yang sama. Kecuali memang yang harusnya dia masuk, tapi hasilnya dipalsukan. Nah, itu sudah melanggar HAM. Itu yang harus kita speak up, kita laporkan, kan gitu loh. Justru butuh generasi muda yang kritis, yang teman-teman ini yang harus kritis ketika ada pelanggaran HAM, speak up, ngomong. Asasi manusia fokusnya adalah persamaan hak, ya, persamaan perlakuan di hadapan hukum, pemerintahan, hak hidup, dan lain-lain. Seperti itu, Mas Fahrizal. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa semuanya, sedikit ini untuk oleh-oleh ya. Nah, artikel isai tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ya, yang adik-adik semuanya membuat artikel atau isai tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang kedua, sertakan kajian data yang lengkap dan didukung dengan aturan atau perundang-undangan. Berikan analisis kritis dan juga rekomendasi solutif untuk kasus penanganan HAM tersebut. Kumpulkan dan upload di link berikut. Teman-teman akan berkembang, nalar kritis teman-teman akan berkembang. Setelah seperti itu. Ada pertanyaan dari tugas ini? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya kasusnya tidak sengaja sama, bagaimana, Pak? Sama temennya. Gitu. Nanti kasusnya nggak boleh sama. Ya. Kasusnya nggak boleh sama, nanti kita akan lihat di sini. Spreadsheet. Kasus pelanggaran HAM. Kelihatan kan? Misalnya contoh, ini dia Sekar Arum. Mau mengkaji tentang kasus ini aja lah. Wah, Semanggi. Misalnya Semanggi. Terus nanti berikutnya sini siapa? Cepet-cepetan, ya. Cepet-cepetan. Teman-teman, harapannya tidak ada yang sama terkait dengan kasusnya, supaya apa? Supaya lebih kaya, ya. Lebih kaya diskusi kita nanti. Ya. Waktunya seminggu, nggih. Ya, waktunya seminggu, minggu depan kita akan saya lihat hasilnya bagaimana, ya. Kumpulkannya di link PPT nanti. Ini sudah saya anukan ya, sudah saya bagikan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Misalkan itu kan kita sudah mengisi kasusnya apa, nah tahu tiba-tiba itu ganti kasus itu gimana, Pak? Ya boleh, tapi ya harus ngisi lagi. Ya, yang ngisi lagi enggak apa-apa. Ini kan bisa teman-teman apa namanya? Bisa teman-teman akses ya. Gitu Mas Fahrizal. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman, jadi jangan lupa setelah ini PR-nya adalah teman-teman mencermati beberapa undang-undang yang tadi sudah ada peraturannya. Yang kedua adalah bikin artikel ya, nulis kasus dulu cepet-cepetan ya. Oke. Setelah ini berarti monggo tadi sudah dibuka dengan doa. Salah satu mimpin doa penutup, monggo silakan. Siapa untuk mimpin doa? Silakan, ayo. Ada yang bantu saya pimpin doa? Gak harus solo. Oke, silakan. Mari kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Mas Wahid Maulana Abdullah. Teman-teman semuanya, jangan lupa tetap belajar, tetap sehat, jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang musimnya lagi nggak begitu bagus ya. Tetap semangat dan semoga kita bersama-sama menjadi guru nanti bisa meningkatkan ya kemampuan kita terkait dengan pemahaman HAM dan lain, dan juga kita mengajak anak didik kita menjadi anak didik yang mengerti HAM supaya mereka juga nanti ke depan bisa ketika jadi orang-orang hebat berkuasa ya, dan juga teman-teman jadi orang hebat yang berkuasa tidak semena-mena ya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih.